Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat pagi saudara semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah wabah COVID-19. Senang sekali rasanya saya Ayu Karpatia Eliana bisa menjumpai Anda kembali dalam liputan terkini. Hari ini kita sedang berada di kampus Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan. Hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Wakil Dekan 1, Dr. Imade Teguh SPD MPD, mengenai model pembelajaran berbasis IT di tengah masa pandemi. Untuk informasi lengkapnya, yuk kita simak berikut informasinya untuk Anda. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, di sini saya bersama Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin jika saya sudah mengenal Bapak terlebih dahulu, saudara di rumah mungkin belum mengenal siapa Bapak dan sebagai apa jabatan beliau di Universitas Pendidikan Ganesha ini. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan Bapak menjabat sebagai apa di Universitas Pendidikan ini? Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih. Nama saya Dr. Imade Teguh SPD MPD. Saya dosen di Prodi Teknologi Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Jabatan saya saat ini adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, sebelum kita masuk ke tema utama, saya mau menggali sedikit terkait kasus COVID-19 di masa pandemi ini, khususnya di bidang pendidikan. Jadi bagaimana pandangan Bapak mengenai COVID-19 ini di dunia pendidikan, khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha? Terkait dengan pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini, memang terjadi perubahan-perubahan yang mendalam ya, dalam segi strategi yang digunakan ya, dengan edaran rektor dan juga menteri bahwa pembelajaran tatap muka itu tidak dibolehkan untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga jalan keluarnya adalah pembelajaran daring atau online ya, melalui e-learning atau platform lainnya ya. Saya juga video conference sehingga materi tersampaikan ya, hubungan dosen dengan mahasiswa, guru dengan para siswa tetap terjalin melalui platform yang digunakan dalam pembelajaran daring. Baiklah, setelah kita mengulas sedikit mengenai virus COVID-19 di dunia pendidikan, khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha, langsung saja dan kita tidak bertele-tele mungkin Pak, tema yang akan kita bahas kali ini mengenai kiat-kiat yang dilakukan oleh seorang dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, yakni Bapak Dr. Imade Teguh SPD MPD dalam membangun model pembelajaran berbasis IT di masa pandemi ini. Nah, kiat-kiat yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran online atau daring di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu kita memilih platform apa yang digunakan dalam pembelajaran ini ya. Memang disarankan oleh lembaga agar menggunakan e-learning Undiksa sehingga bisa mengakomodasi bahwa Undiksa telah menjalankan pembelajaran daring ya, dan buktinya bisa dilihat secara nyata terkait dengan akreditasi. Yang kedua tentu ini perlu kreativitas dan inovasi dari para dosen ya, dalam mengembangkan materi dan juga media pembelajaran serta strategi sehingga media-media yang mendukung untuk pembelajaran daring demikian juga materinya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan para mahasiswa belajar secara efektif dan efisien. Demikian juga pembelajaran bisa berlangsung secara menarik ya, baik secara sinkronis maupun asinkronis sehingga terjadi keseimbangan ini. Apakah e-learning ini menurut Bapak sudah menjadi salah satu cara yang efektif untuk diberlakukan di tengah masa pandemi ini? Saya pikir itu akan efektif ya. Karena dengan e-learning itu kan pembelajarannya bisa dirancang dan dilaksanakan secara baik ya, secara sistematis ya. Hubungan timbal balik antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa bisa dipantau melalui
aktivitas di learning ini. Misalnya ada forum diskusi, ada chat itu, ada pengerjaan tugas-tugas, ada pemberian materi, ya, ada diskusi tanya jawab, bahkan kadang-kadang diselingi dengan video conference, ya, sehingga hubungan mahasiswa dengan dosen tetap terjalin walaupun menggunakan media pembelajaran daring. Bagi Bapak, berat atau tidak dalam menjalankan tugas sebagai seorang dosen mengingat COVID-19 ini belum berakhir dalam kita melakukan perkuliahan dengan secara daring? Ya, memang tantangannya berat nih ya, pada awalnya terutamanya, tapi saat ini sudah mulai berjalan dengan lancar. Tantangan terberat kan tidak semua mahasiswa memiliki jaringan internet yang memadai, ya. Karena mahasiswa Uniksa, Fakultas Pendidikan itu tersebar di berbagai daerah, ya. Tidak hanya di daerah yang perkotaan yang mudah jaringan internetnya, ya. Ada juga yang daerah terpencil, ya. Tantangan yang kedua, bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajaran, materi, media itu dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga bisa mengakomodasi kepentingan untuk pembelajaran daring. Yang ketiga itu tantangannya adalah bagaimana menilai tugas-tugas yang begitu banyak, ya. Karena dengan online itu kan selalu ada diskusi, ada tugas-tugas yang harus dinilai oleh para dosen, sehingga itu menjadi tugas yang berat, ya. Yang keempat ini kan bagaimana mengajarkan keterampilan utamanya, ya, dan sikap atau karakter mahasiswa, ya. Barangkali dengan tatap muka itu lebih mudah, ya. Sikap dan keterampilan itu agak lebih susah mengajarkannya lewat daring, ya. Beda dengan mengajarkan pengetahuan, bisa lewat daring, bisa tatap muka, ya. Tapi khusus untuk sikap dan keterampilan, ya, itu memang perlu seni, itu strategi yang lebih mendalamnya. Tidak optimal tampaknya untuk kedua komponen itu, ya. Misalnya bagaimana merakit komputer, kalau dia lakukan dengan praktik langsung itu akan susah dipahami. Bagaimana membuat sinetron misalnya, video pembelajaran yang benar. Kalau hanya ditugaskannya bisa, tapi kan hasilnya belum maksimal. Demikian. Mungkin bagi Bapak, bagaimana cara Bapak menghadapi mahasiswa saat melakukan video pembelajaran secara online? Bapak sebagai dosen kan tidak mengetahui apakah mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir atau hanya sekedar absen terus mereka tidak mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, ini perlu kita atur, ya, strategi bagaimana mengoptimalkan partisipasi atau keaktifan mahasiswa di dalam pembelajaran daringnya. Yang betul tadi kan bisa aja yang masuk ke Zoom misalnya hidup Zoom-nya, kameranya mati, audionya mati, tapi orangnya entah mendengarkan atau melakukan aktivitas lain, kan kita tidak tahu, ya. Sehingga perlu dikontrol, ya. Kita siapkan lembar observasinya. Suatu waktu misalnya suruh hidupkan kamera semua, ya. Kalau lambat responnya berarti mungkin dia sedang meninggalkan tempat kuliahnya atau tidak berada di room itu. Atau berikan pertanyaan-pertanyaan dengan menyebut nama, ya. Dan ketika menjawab harus membuka kamera dulu, kecuali dengan alasan teknisnya kegangguan sinyal, ya. Jadi kita tetap memantau perilaku mahasiswa sehingga bisa optimal dalam perkuliahan, ya, melalui tanya jawab, melalui penugasan untuk membuka kamera atau presentasi barangkali, ya. Sehingga dengan komunikasi segitu, kalau ditanya berkali-kali tidak menjawab, nah ini perlu ditanyakan, perlu dicatat itu. Ada apa gerangan mahasiswa tersebut, ya? Apakah memang tetap terfokus pada perkuliahan atau mengambil tugas lainnya, sehingga kita bisa pantau melalui catatan-catatan yang kita berikan, ya. Catatan itu nanti kita konfirmasi ke yang bersangkutan, misalnya melalui WA atau email, ya. Tanyakan tadi ketika Bapak tanya kok tidak ada respon, ada apa permasalahannya, ya. Sehingga kita dapat inputnya. Kalau berkali-kali alasannya sama, klise, mungkin kita perlu curiga, ya. Jangan-jangan itu hanya alasan-alasan yang dibuat oleh mahasiswa, ya. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara pagi ini yaitu menurut Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Iman Dutega SPD MPD, beliau mengembangkan model pembelajaran berbasis IT di tengah masa pandemi ini, khususnya dalam perkuliahan. Beliau menggunakan platform e-learning yang sudah dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu, beliau juga menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet untuk melakukan pertemuan secara online dengan mahasiswa. Mungkin Bapak ada motivasi atau saran-saran untuk mahasiswa agar mereka tetap semangat menjalani kuliah di masa pandemi COVID-19 ini?
kepada seluruh mahasiswa dan prodi teknologi pendidikan, harapannya di masa pandemi ini tetap semangat dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya, sehingga tidak sekedar mengejar nilai yang baik dan sangat baik, tapi sejauh mana kompetensi dan pengalaman yang diperoleh dari setiap mata kuliah yang ditempuh, ya. Dan berharap semua mata kuliah yang ditempuh lulus, tidak ada yang tidak lulus, ya. Sehingga studi para mahasiswa bisa berjalan dengan lancar dan lulus tepat waktu, ya. Dan bila perlu lebih awal tamatnya, ya, karena fakultas sudah memberi peluang mahasiswa itu tamat 3,5 tahun. Demikian dari saya. Baik pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus berita selanjutnya di Berita Terkini. Saya Ayu Bateliana bersama Dr. Imanita SPD MPD pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.